Angkatan bersenjata Yaman dikabarkan meluncurkan rudal klaster terbaru menargetkan jantung kota Israel. Rudal klaster ini diklaim sebagai senjata paling berbahaya tinggi, bahkan disebut menjadi petaka baru menimpa Tel Aviv. Dikutip dari yanetnews.com pada Senin 25 Agustus, serangan Houthi ini dilakukan sebagai respon keras setelah Israel menggempur istana presiden di Yaman. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan mendeteksi hancurnya hulu ledak rudal. Akibatnya 2 hingga 3 upaya intersepsi gagal menghentikan rudal tersebut. Sebagai informasi, rudal balistik cluster bukan hal baru di kawasan konflik Timur Tengah. Proksi Iran diketahui memiliki 3 jenis rudal balistik dengan hulu ledak klaster yang mampu menjangkau penjuru Israel. Setiap rudal membawa ratusan kilogram bahan peledak dan sekira 20 submunisi klaster kecil. Submunisi dilepaskan sekira 7 km di atas target dan tersebar hingga 8 km tanpa panduan presisi. Dampak rudal ini mirip roket pejuang Al-Qassam yang sebelumnya ditembakkan Hamas dari Gaza. Meski demikian, dahsyatnya rudal klaster ini mampu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah. Pejuang Hamas memuji keputusan Menteri Luar Negeri Belanda, Casper Valkem, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri terjadi setelah ketidaksepakatan dengan rekan koalisi terkait tanggapan Belanda terhadap tindakan Israel. Dikutip dari Tribun News pada Senin 25 Agustus, ex-Menlu Belanda dan beberapa menteri lainnya memilih mundur lantaran usulan sanksi baru terhadap Israel tidak didukung oleh kabinet. Mereka menolak menjatuhkan sanksi baru terhadap Israel buntut operasi agresi militernya di jalur Gaza. Keputusan ini terkait operasi militer Israel di jalur Gaza dan proyek permukiman yang berkelanjutan di wilayah tepi barat serta Yerusalem. Menanggapi hal itu, Hamas menilai langkah Casper sebagai sikap terpuji mendukung Palestina dalam diplomasi internasional. Sebagai informasi, Casper Valkem mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan Belanda pada Jumat 22 Agustus. Ia menyatakan pemerintah Belanda tidak mendukung upaya tegas terhadap Israel. Sebelumnya, Casper mendorong tindakan lebih tegas setelah Belanda menyatakan akan mengakui negara Palestina. Namun tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan dan komitmen. Seorang polisi Israel ditemukan tewas mengenaskan di dekat stasiun Sderot wilayah Ashkelon pada Minggu 24 Agustus 2025 malam. Diduga polisi tersebut tewas akibat bunuh diri buntut frustasi perang di jalur Gaza. Polisi setempat segera melakukan investigasi buntut insiden tersebut. Media Israel melaporkan anggota polisi pernah mengikuti pertempuran di wilayah Sderot hingga menderita gangguan kejiwaan pasca trauma. Lantas, kematian ini menambah daftar bunuh diri dan tekanan mental di kalangan layanan keamanan Israel sejak awal perang. Sementara itu, organisasi dukungan psikologis melaporkan peningkatan permintaan bantuan terkait gangguan jiwa, kelelahan, hingga depresi. Sebelumnya, tentara Israel yang bertugas di jalur Gaza juga ditemukan tewas mengenaskan akibat dugaan bunuh diri. Di sisi lain, pasukan cadangan Israel mendesak perang di jalur Gaza segera dihentikan. Pasalnya saat ini banyak korban berjatuhan dari pihak Zionis. Mereka menyerukan keadilan demi keselamatan psikologis dalam menghadapi perang.